Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon maaf apabila hari ini di pertemuan kita agak sedikit terganggu mungkin karena saya menggunakan video untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf karena memang 2 minggu yang lalu saya mengadakan PKM, jadi kita tidak bisa tatap muka ataupun tatap maya, dan di minggu kemarin juga kita libur tanggal merah nasional. Maka di minggu ini saya harus memberikan materi agar teman-teman juga tidak tertinggal dari materi tersebut. Ya, untuk pembahasan kita saat ini yaitu mengenai bauran pemasaran ataupun marketing mix. Kenapa kita harus berpikir dan mempelajari ini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui konsepnya dulu. Bagaimana tentang suatu kualitas, tentang suatu perekonomian Indonesia ataupun suatu marketing, ya, pemasaran. Tentu saja ini menjadi salah satu dasarnya. Kita tidak bisa berbicara mengenai perekonomian Indonesia kalau kita dasarnya pun kita tidak tahu tentang mengenai marketing management. Nah, mungkin teman-teman Anda sudah pernah belajar mengenai marketing mix atau bauran pemasaran, yang dimana bauran pemasaran itu banyak sekali konsepnya. Jadi ada beberapa konsep yang memang menyatakan bahwa marketing mix itu adalah 4P. Ada yang 6P, ada yang 7P, ada yang 9P. Ini adalah tergantung dari bagaimana teman-teman menyikapi dan mau mengambil yang mana. Karena para ahli ini tentunya juga mereka tidak serta-merta main sembarangan untuk membuat suatu konsep tersebut. Karena mereka menggunakan beberapa penelitian-penelitian yang memang nantinya mereka buatkan menjadi suatu dasar suatu konsep. Nah, yang memang kita harus sama-sama sepakati bahwa di dalam bauran pemasaran atau marketing mix itu terbagi menjadi dua. Maksudnya gini, produk itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya produk itu barang dan produk itu jasa atau service. Ya. Nah, kalau untuk di marketing mix untuk di produk berbentuk barang itu terbagi menjadi 4P. Ya, 4P itu apa saja? Yaitu adalah product, price, place, and promotion. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik, ya. Jadi ada product, price, place, and promotion. Jadi ada 4P yang memang kita sepakati untuk di marketing mix atau bauran pemasaran di bagian produk itu barang. Nah, sedangkan untuk produk itu jasa itu terbagi menjadi 7P, ya. Ada yang 7P, ada tambahan yang lainnya, ya. Ada juga yang 6P. Nanti kita akan bedah bersama. Nah, di sini kita harus berpikir, kenapa sih produk itu menjadi faktor utama? Kenapa tidak boleh terbalik? Boleh nggak Pak promosi dulu yang pertama? Apa yang mau Anda promosikan kalau teman-teman tidak punya produknya? Anda tidak tahu produknya apa, Anda mau promosikan apa? Kan gitu. Jadi yang pertama memang adalah teman-teman harus tahu tentang masalah produknya terlebih dahulu. Bagaimana kelebihan dan kekurangan produk Anda itu harus Anda tahu dan harus Anda mengerti mengenai hal itu. Anda harus kuasai itu supaya teman-teman nanti pada saat memberikan suatu promosi dan pada saat penjelasan terhadap produk tersebut Anda tidak kaku. Ya. Yang kedua itu adalah price, harga. Setelah kita punya produk, jangan sampai kita tidak tahu harganya berapa atau seperti apa harganya, ya. Jangan sampai nanti teman-teman Anda lagi promosi, ini barangnya bagus banget, contoh misalnya. Ya, contoh, ini saya tidak iklan ya, karena saya tidak di endorse. Contoh misalnya produk Nestle, ya. Produk ini adalah produk yang enak, misalnya airnya tidak ada aroma dan airnya tidak berasa, ya, dan air ini terasa segar ketika kita minum. Nah, tapi ketika teman-teman ditanya ini harganya berapa, Anda kikuk. Oh iya, berapa ya harganya ya? Saya belum tahu nih. Jangan sampai teman-teman Anda tahu produknya tapi Anda tidak tahu harganya, ya. Karena begini teman-teman, ada beberapa produk yang memang harganya itu berbeda di setiap tempat. Produknya sama, tapi harganya berbeda. Itu relatif, tergantung dari bagaimana suatu perusahaan ataupun Anda sebagai seorang penjual nantinya itu berpikir dari beberapa hal. Satu misalnya, ada beberapa konsep yang mempengaruhi harga. Yang pertama adalah salah satunya adalah distribusi. Bagaimana saluran distribusi yang semakin panjang akan membuat harga suatu produk itu menjadi lebih mahal. Nah, teman-teman nanti kita ini akan membahas tentang mengenai itu. Ya, di bauran pemasaran akan kita bahas mengenai produk itu seperti apa, price itu seperti apa, lalu place-nya, tempatnya, ya, di mana. Karena itu nanti akan berbicara mengenai distribusi, saluran distribusi, ya, rantai pasok dan sebagainya, itu ada yang di place, ya. Bukan hanya sekadar tempat
pembelian atau tempat jualnya di mana, ataupun tempat ini lebih ke arahnya pabrikasi, nantinya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan berbicara di place. Dan yang terakhir adalah promotion. Bagaimana cara kita memasarkan, ya, memasarkan produk tersebut. Karena dalam pemasaran teman-teman, Anda tidak hanya sebatas ini produk ini dijual laku dan sebagainya, tidak hanya itu. Ada beberapa konsep yang harus kita mengerti di dalam suatu produk marketing. Yang pertama adalah kita sebut dengan konsep AIDA, attention, interest, desire, dan action, ya. Apa saja itu maksudnya, Pak? Oke, nanti kita akan membahas itu semua. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan attention, perhatian. Kita memberikan perhatian terhadap orang lain, terhadap produk kita. Bagaimana cara orang itu ada rasa attention gitu, perhatian. Loh, apa sih tuh? Dia produk apa sih? Nah, misalnya seperti itu. Ketika itu sudah didapat, maka kita menggunakan yang kedua, yaitu I, interest. Bagaimana cara kita membuat atau membangun citra yang dimana mereka ini ada rasa ketertarikan, ya, ketertarikan terhadap produk kita. Contoh misalnya teman-teman dulu ada produk Mints, ya, permen Mints. Awal-awal mereka membuat suatu iklan yang aneh, ya, ini apaan sih, misalnya kayak gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, artinya teman-teman bahwa sudah ada yang namanya salah satunya attention yang mereka dapat, ya. Nanti kesananya itu akan membuat suatu terngiang-ngiang di otak ataupun di pikiran konsumen, ya, calon-calon konsumen, ya, seperti itu. Setelah itu adalah desire. Desire itu apa sih? Ada hal ketertarikan mereka untuk memiliki, ada hasrat. Saya pengen punya produk itu. Saya pengen nyobain itu, misalnya kayak gitu. Artinya ada di situ yang kita sebut sebagai desire. Dan yang terakhir adalah action. Bagaimana cara kita agar si konsumen ini betul-betul menjadi ataupun terjadi transaksi, ya, terjadi transaksional terhadap produk kita. Artinya ada pembelian terhadap produk kita. Nah, itu harus kita pelajari, ya. Jadi inilah teman-teman yang nanti akan kita pelajari di sana, ya, teman-teman. Oke, di marketing mix juga itu terbagi menjadi yang tadi saya bilang ada 4P, itu menurut Jeremy Max Chartey, itu adalah tentang 4P bauran pemasaran. Dan Philip Kotler itu ada 6P, itu tambahannya, yaitu adalah power dan public relation, ya, atau kita sebut sebagai mega marketing dulu, ya, kalau untuk di bahasan dari Philip Kotler. Oke, pengembangan produk, pemimpin pasar. Kita harus ada yang namanya di dalam pengembangan produk itu ada pemimpin pasar, yaitu adalah produk baru atau pasar baru. Jadi alasan produk baru tidak diterima konsumen karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak memiliki keunggulan relatif terhadap produk yang ada di pasaran. Seperti ini teman-teman. Mungkin di Indonesia ada beberapa produk handphone yang katanya adalah made in Indonesia, ya. Contoh kita sebut saja misalnya ada Smartfren dulu, ya, terus ada apa lagi tuh, ada Polytron, ya, lalu merek handphone lagi apa ya, Nexian, ya, di Indonesia dulu, sampai dengan Mito. Nah, walaupun itu sebenarnya adalah beberapa komponen-komponen yang dari Cina, ya, tapi tetap saja kita anggap saja itu adalah handphone dari Indonesia. Kenapa sih dia tidak terlalu laku jika dibandingkan dengan produk-produk seperti misalnya Samsung, lalu misalnya iPhone, lalu dibandingkan juga dengan misalnya Xiaomi, ya, dengan Oppo, Vivo. Kenapa sih? Karena mereka tidak memiliki yang namanya keunggulan relatif. Contoh misalnya, handphone Vivo dan Oppo mereka lebih mengutamakan kualitas di di kamera, ya. Lalu misalnya Samsung dengan memberikan hal yang lebih realistis, misalnya seperti itu, dengan kecepatan prosesor yang lebih baik, misalnya seperti itu. Lalu misalnya Xiaomi sebagai happy gaming, misalnya mereka memberikan prosesor yang lebih baik ketika mereka untuk digunakan bermain game ataupun grafik yang lebih baik. Lalu iPhone dengan menggunakan chipset yang berbeda dengan Android, ya kan, seperti itu. Artinya mereka punya keunggulan yang berbeda atau kita sebut sebagai keunggulan relatif. Yang kedua adalah karena kesalahan strategi pemasaran. Nah, ini juga sama. Bagaimana strategi pemasaran ketika itu menjadi salah ataupun itu menjadi sesuatu hal yang kurang baik, maka nanti hasilnya juga akan kurang baik. Maka dari itu teman-teman harus berpikir bahwa strategi pemasaran ini menjadi salah satu kunci, ya. Kita dalam menjual barang, walaupun memang barang itu misalnya tidak terlalu baik di mata masyarakat,
Tapi bagaimana cara kita membangun citra tersebut hingga akhirnya kita bisa menambahkan beberapa angka penjualan seperti itu adalah salah satu tugas dari yaitu sebagai salah satu strategi pemasaran. Lalu sasaran pasar kecil atau target market kecil, volume penjualan kecil, sedangkan keuntungan kecil yang pada akhirnya produk tersebut tidak diproduksi lagi kecuali perusahaan yang melayani ceruk pasar tidak mengharapkan seperti itu, ya. Nah, inilah teman-teman salah satunya. Kita sudah tahu bahwa dalam suatu pemasaran haruslah kita membuat peta. Ceruknya dulu di mana nih? Ceruk mana atau pasar mana yang mau kita sasar, seperti itu. Kalau kita mau menggunakan harga yang mahal, berarti Anda harus bersaing dengan merek iPhone dan Samsung, misalnya seperti itu. Kalau Anda mau bermain di ceruk yang murah, Anda juga harus lihat siapa lawan atau kompetitor Anda. Misalnya, dengan harga 1 jutaan, ternyata sudah ada Infinix, misalnya, sudah ada Xiaomi, sudah ada Mito misalnya. Nah, Anda lihat produk Anda ini kira-kira kalau main di low entry, ya, atau misalnya Anda main di rendah dengan harga yang murah, kira-kira lebih kelebihan Anda dibandingkan kompetitor yang ada itu apa? Nah, itu harus diperhatikan juga, ya, seperti teman-teman. Nah, ini adalah beberapa, nanti teman-teman bisa baca di di PPT saya. Jadi teman-teman nanti tinggal buka saja. Lalu ada produk baru, ya. Produk baru adalah suatu produk yang dipasarkan perusahaan yang berbeda dengan produk yang sudah pernah dipasarkan. Nah, produk baru ini atau kita sebut sebagai diferensial produk. Kalau kita memang berbicara mengenai bauran pemasaran, tentu saja kita harus ada diferensiasi, ya. Perbedaan kita dengan produk yang lain apa sih? Contoh misalnya, dulu masih belum tuh, di tahun 2000-an awal masih jarang ada yang sabun cair, ya. Masih menggunakan sabun batang. Akhirnya mereka membuat diferensiasi. Ya, misalnya contoh kita ambil misalnya Lifebuoy, ya. Lifebuoy tadinya menggunakan sabun batang, seluruhnya hampir menggunakan sabun batang. Mereka menginovasi dengan merubah yang tadinya sabun batang berubah menjadi sabun cair. Nah, itulah salah satu inovasi diferensiasi produk yang dimana perubahan itu menjadi salah satu nilai kompetitif advantage, ya. Jadi ada perubahan yang memang keunggulan kompetitif, ya, seperti itu. Lalu ada kita bisa lihat dari dua persepsi. Yang pertama adalah persepsi konsumen, yang kedua adalah dari persepsi produsen. Yaitu persepsi konsumennya bahwa produk baru dalam memahami penggunaan produk, konsumen mengalami proses pembelajaran. Tidak ketika produk itu menjadi produk baru, ya teman-teman, tidak serta-merta diterima oleh masyarakat ataupun diterima oleh konsumen baru ini. Kenapa? Tentu saja mereka akan merubah kebiasaan. Contoh misalnya, banyak sekali di Indonesia yang terjadi hal demikian. Salah satunya tadi, perubahan antara sabun batang berubah menjadi sabun cair. Itu yang pertama. Kedua misalnya, dalam penggunaan bahan bakar. Dulu kalau orang-orang mau masak menggunakan tungku yang menggunakan minyak tanah, ya, pakai sumbu dan sebagainya. Ketika mereka berubah menjadi pengguna LPG, itu tidak serta-merta langsung mau berubah. Ya, masih banyak penolakan-penolakan yang terjadi. Bahkan banyak isu-isu yang memang membuat ketakutan orang-orang dalam menggunakan LPG, ya, seperti itu. Tapi kita lihat, kalau teman-teman yang saat ini sudah dewasa, Anda lihat kan, wah, kayaknya hampir semuanya menggunakan LPG, Pak. Iya, karena saat ini sudah mengalami proses terlebih dahulu di beberapa tahun yang lalu, ya, seperti itu. Nah, di persepsi produsen bahwa produk baru adalah segala produk yang berbeda dari yang sudah dipasarkan. Itu adalah dari sisi produsen. Tentu mereka akan selalu berpikir dan berinovasi. Bagaimana caranya saya menggunakan produk ini menjadi produk yang baru? Saya harus menciptakan produk baru dan produk baru. Yang gunanya adalah tentu ini belum ada saingannya, kan seperti itu. Ketika satu produk itu tidak ada saingan atau kita sebut sebagai monopoli, itu tentu saja menjadikan produk tersebut menjadi buruan dari para konsumen, kan seperti itu. Tapi ketika itu produk sudah menjadi banyak saingannya, tentu saja akan nantinya akan menjadi kompetitif, yang harganya nanti akan jauh lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya, ya, seperti itu. Oke.
Mungkin nanti teman-teman tinggal baca saja PPT yang saya buat nanti. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.